A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membawa kehidupan kita, memperjalankan proses-proses dalam kehidupan kita, dan kita berharap bisa terus menyempurnakan proses kehidupan kita dan menghasilkan kebaikan yang banyak. Nah, kita berharap seperti selalu kita lantunkan di pagi-pagi kita, ya, Allah selalu memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, ya, dan dengan itu maka kita pun akan bisa menikmati berlapang dada, ya, dalam proses perjalanan kehidupan yang kadang sebentar, kadang lama, ya, sesuai dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kadang Allah berikan kita kenikmatan, ya, kebahagiaan, kadang Allah sengaja memberikan kepada kita beberapa peristiwa yang menyedihkan, menekan perasaan, bahkan kemudian memunculkan penderitaan agar Allah bisa menambah, ya, melipatkan karunia-karunia yang mungkin terkotori oleh langkah-langkah yang kurang bagus dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita berbincang dengan diri kita, dengan kehidupan kita, ya, dengan banyak proses yang sudah kita jalani, ya, yang tentu saja ada beberapa hal yang kadang-kadang itu menyempitkan, kemudian kadang-kadang melelahkan, ya. Ya, itulah yang kemudian terjadi pada setiap kehidupan manusia, ya. Namun Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, ya, tetap memberikan kesempatan kita setiap harinya, ya, untuk diberikan lembaran putih yang bersih untuk kemudian kita menuliskan kembali, menggambarkan kembali, ya, aktivitas kebaikan kita, dan kita berharap hari-hari yang kemudian kita lalui, ya, itu akan bisa memberikan andil besar, ya, dengan menghapus kesalahan yang sudah lalu dan kemudian menambah nilai-nilai untuk masa yang akan datang. Nah, sederhana saja, ya, sederhana saja konsep hidup itu, ya. Mulai saja dari apa yang bisa kita lakukan, ya. Terlalu banyak hal, ya, yang membebani standarisasi hidup kita, itu yang justru kemudian akan menjadikan perjalanan kita pun melambat. Namun perlu kita lihat, perlu kita ketahui, perlu kita cermati bahwa fenomena yang ada sekarang itu memang cukup berat, ya. Ada begitu banyak tanggung jawab, ya, namun terlalu sedikit orang yang mengembannya. Ada bertumpuk-tumpuk masalah, namun tidak banyak yang menjadi solusi. Ada banyak keruwetan, namun hanya sedikit yang mampu mengurainya, ya, sehingga kehidupan itu terasa menghimpit, menyesakkan dada. Bahkan bahasa orang sampai membuat dia tidak bisa berpikir apa yang harus dilakukan dalam proses hidup. Tidak sekedar berbicara perbaikan, dalam proses hidup pun dia merasa terengah-engah,
Dalam proses hidup pun dia merasa harus menyeret-nyeret ya jalannya. Ibu-ibu rahimakumullah, salah satu penyebab yang mendasar ya, dari beratnya ya, rasa berat dalam hidup ya, itu adalah belenggu diri. Orang yang terbelenggu ya, itu akan merasa sesak, merasa terhimpit, tidak bisa bergerak dan tidak punya kemerdekaan untuk melakukan sesuatu. Nah, maka itu pun selalu diupayakan. Setan selalu mengupayakan agar seseorang itu terbelenggu ya, sehingga menjadikan dia sulit bergerak, kemudian terhimpit, kemudian kecewa, kemudian putus asa, kemudian tidak mau memperhatikan lagi apakah yang kemudian dilakukan itu bahkan punya kemanfaatan pada dirinya, apalagi kepada orang lain. Mari kita perhatikan. Yang pertama, belenggu diri itu disebabkan oleh tingginya angan-angan. Nah, itu yang kemudian setan memberikan. Setan itu akan memalingkan ya orang-orang yang tidak yakin kepada kebenaran, dipalingkan kepada hal-hal yang membuat dia ya punya angan-angan yang tinggi. Padahal itu sesuatu yang kadang-kadang tidak mungkin dilakukan. Contoh viral yang kemudian dimasukkan kepada manusia, walaupun kadang-kadang tidak dinyatakannya, diberikan kilatan-kilatan hati, semua orang setuju. Ketika kita itu akan hidup kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga. Itu sesuatu yang tidak mungkin, karena kaidah sunatullahnya tidak begitu. Ya, kaidah sunatullah tidak begitu. Namun setan itu membuat kata-kata atau membuat dorongan kepada manusia yang memang lalai ya, tidak punya proses menguatkan keyakinan, bahkan mereka itu tertantang untuk mewujudkan itu, bahkan itu bisa dan akhirnya tidak bisa ya. Maka segala sesuatu nasihat, segala sesuatu perintah, segala sesuatu kebaikan yang Allah sodorkan kepadanya, karena itu tidak bentuknya santai, tidak bentuknya kenikmatan, tidak bentuknya kemanjaan ya, dan tidak punya buayangan yang sedemikian besar, maka orang menolaknya ya, orang menolaknya. Nah, yang kedua ya, berharap kenikmatan dan kenyamanan dunia yang tidak digariskan untuknya. Wah, ini yang banyak kemudian terjadi ya. Orang yang punya angan-angan yang tinggi itu kemudian terbentuk sebuah tekad ya, sebuah tekad untuk mendapatkan semuanya, mendapatkan semua ya. Bahkan saking pinternya setan itu ya, orang digoda mulai dari banyak berdoa ya, banyak berdoa. Bayangkan berdoa yang bentuknya itu oleh Allah diarahkan agar orang itu ya berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Namun kemudian diubah oleh setan. Orang punya keinginan yang banyak, kemudian berdoa, semua diminta, menjadi tomak. Menjadi tomak. Maka sering diingatkan ya, bahwa berdoa itu, para ulama itu dia mementingkan untuk mendekatkan kepada Allah. Baru kemudian dia meminta sesuatu yang bentuknya tidak membahayakan ya kehidupan akhiratnya ya. Mereka bahkan berdoa yang tidak ada permintaannya, tetapi mendapatkan jaminan. Namun orang-orang yang punya angan-angan yang tinggi, orang yang menginginkan banyak hal dari dunianya, itu dia tidak peduli. Dia bahkan ragu kalau kemudian tidak disebutkan sebanyak-banyaknya, Allah nggak ngerti. Allah nggak ngerti ya. Bahkan tadi, kenapa manusia itu mudah sekali patah, mudah kecewa, ya bahkan putus asa, ya, hancur. Ya karena dia mengharapkan dunia yang tidak digariskan. Ya, mengharapkan dunia yang tidak digariskan. Siapa yang tidak ingin? Ya, siapa yang tidak ingin tampil kemudian cantik, putih ya, dengan segala macam asalnya. Tapi kadang-kadang itu bukan garisnya. Ada orang kemudian digariskan bahkan tidak sempurna, tidak punya kaki, buta, tidak punya tangan,
Apakah kemudian faktanya itu menghancurkan hidupnya? Belum tentu, belum tentu. Ya. Karena dia menyadari, ya, itulah yang kemudian Allah berikan kepadanya dan dia berusaha mengolah ya apa yang dia bisa. Namun tadi, misalnya begini, ya, ada orang mengatakan, aku itu sama-sama punya rumah, ya, aku kepengen punya rumah tingkat, harus tingkat, minimal tingkat 2, 3, syukur tingkat 7. Gitu. Padahal ternyata garisnya tidak begitu. Maka ketika dia hidup, kemudian berkeluarga, kemudian punya anak, masih tetap ngontrak, ya, masih tetap ngontrak. Ya. Ngontrak saja, uangnya pinjem. Ya. Nah, sehingga kemudian menjadikan dia terpuruk, menjadikan dia kecewa, menjadikan dia merasa tidak diperhatikan. Padahal saya sudah sholat, saya sudah berdoa, saya sudah pengajian dan lain sebagainya. Karena memang itu tidak digariskan untuknya. Ya. Banyak sekali orang yang kemudian mengangankan banyak hal yang kecil saja. Ya. Ada orang yang kemudian mengangankan, ya, ini hal yang tidak digariskan tuh, sudah kita ndak usah masak, nanti kita beli soto. Ternyata sotonya nggak jualan. Ya, artinya hari itu memang tidak digariskan untuk makan soto. Ya. Ada orang ndak mau keluar, aku kalau keluar harus pakai mobil, kalau ndak ya mending saja tidak keluar. Kalau kemudian garis kehidupannya itu kemudian tidak diberikan itu, lalu mau apa? Ya. Saya sering sekali dikomentari orang, ya. Katanya apa? Budiah itu aktivitasnya banyak sekali, harusnya punya mobil. Ya, buktinya Allah belum memberikan, ya sudah mau apa, ya kan? Bukan kemudian loh kayak begitu kok, enggak. Kalau kemudian kita meminta dunia, maka kalau toh kemudian Allah memberikan, maka dunia itu diserahkan kepada kita. Apakah dengan dunia itu kemudian kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Ya. Maka kalau kemudian Allah belum memberikan dan itu tidak garisnya, ya sudah, orang peluangnya juga banyak, kita bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Ya. Banyak sekali orang mengatakan, ya, orang yang terlihat mungkin terkenal, mungkin banyak sekali apa yang dilakukan, harusnya dia punya rumah begini, punya kendaraan begini, punya. Faktanya tidak, ya, faktanya tidak. Garisnya tidak itu. Maka dulu saya sampaikan, ada orang yang sangat bisa menyadari tentang sebuah garis kehidupan. Ya, ada seorang laki-laki dan perempuannya cantik sekali. Orang kalau menilai pakai angka 9, lakinya sangat jelek. Orang kalau menilai, tega dia menilai 0, enggak sampai 1. Namun mereka menyadari bahwa hidup itu bukan perkara itu, ya, itu luar biasa. Maka dikatakan bagian yang dia bisa mematahkan, ya, mematahkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berkaitan dengan ketetapan. Maka ketika dia jalan keluar, semua orang kepengennya komentar, ya, terpaksa komentar karena sangat menyolong. Maka perempuan itu mengatakan, tahukah kamu kenapa Allah berikan dia menjadi jodohku? Karena ketika dia melihatku, maka dia selalu bersyukur. Dan ketika aku melihatnya, maka aku selalu bersabar. Ya mungkin ya itu kayak guyonan, tapi itu bagian yang kemudian kita lihat bahwa dunia itu ada garisnya. Maka sampai dikatakan jangan pernah atau jangan banyak berjanji tentang dunia. Ya karena kita tidak tahu apakah itu nanti kita digariskan untuk bisa. Ya untuk bisa, maka untuk bisa memenuhi, maka disuruh mengatakan insya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, potensi diri yang tidak diolah. Ya. Jadi belenggu itu memang dia tidak mau mengolah potensinya. Sudah sering kita sampaikan, kenapa kita itu harus ada majelis. Kenapa adalah menyisakan kehidupan kita itu untuk bagian jiwa kita, akhirat kita. Kenapa? Karena pengolahan jiwa itu akan menjadikan dia bersih, punya kecondongan kepada kebaikan yang itu menenangkan kita. Tidak membuat diri kita itu selalu lapang dada, bombong. Kehidupan itu akan terasa lebih nyaman. Kemudian punya potensi untuk mendapatkan keberuntungan. Sayangnya orang tidak yakin terhadap itu.
ya, sehingga dia merasa bahwa dia akan memenuhinya, dia akan bisa berusaha ke sana. Faktanya banyak sekali orang yang harus jatuh bangun bahkan tersungkur ya. Ya kalau dalam bahasa film, dalam bahasa dunia ini ya, dia sudah kemudian kaya, hanya kecil saja ya dia dikhianati istrinya, istri dikhianati suaminya ya, kemudian memandang bahwa hidupnya itu tidak punya progres yang bagus, kemudian dia bunuh diri dan sebagainya. Ya, hidupnya terlalu terlalu menyakitkan, terlalu melelahkan ya, terlalu melelahkan. Kemudian tidak mengolah akal ya, tidak mau menambah ilmu sehingga tidak cerdas, tidak punya pilihan-pilihan yang tepat, selalu mengulang ya, kehidupan itu selalu mengulang ya. Orang daripada kemudian mencari istri itu yang baik, dia saya harus tahu, saya harus mendekati, saya harus jalan dulu, saya harus pacaran dan sebagainya. Dan apa yang didapat? Gonta-ganti pacar. Apakah kemudian itu menemukan? Tidak juga. Ya, banyak sekali ya. Saya dulu ngisi di sebuah instansi, kemudian diberi pertanyaan yang agak sinis terhadap orang yang menikah dijodohkan, apa arti HAM ya, hak asasi manusia ya, dan lain sebagainya ya. Apakah itu manusiawi dan sebagainya? Saya bilang lah, wong yang pacaran bertahun-tahun, nikah 2 bulan cerai, ya, nikah 2 bulan cerai. Lalu maksud apa? Maksudnya apa? Berkeluarga itu, ya? Ya karena ya dia hanya sekedar ya dia tidak mengilmui, ya. Namanya tidak menambah ilmu kalau menurut saya gitu ya. Makanya ada seorang yang pintar, laki-laki yang pintar, seorang profesor sangat cerdas tapi jelek wajahnya, penampilannya juga buruk. Dia kepengen mencari istri yang cantik, bodoh ndak apa-apa, dia siap memberikan banyak uang agar dia seneng ya. Dia kepengen mengharapkan anak keturunannya itu menjadi secantik istrinya dan sepintar dia. Dan apa yang terjadi? Anaknya jeleknya nurun bapaknya, bodohnya nurun ibunya ya, sehingga itu tidak bisa diprediksi walaupun wah dia pintar mengolah bagaimana gen dan sebagainya, dan Allah berkehendak beda. Maka ketika kemudian kita tuh mengandalkan ya segala sesuatu itu tidak diberikan ilmu ya akhirnya tetap saja kita kemudian jadi akal itu diberi masukan ilmu, bukan ngakali ya, tapi ilmu yang menjadikan dia punya pilihan-pilihan yang baik. Kemudian yang ketiga fisik. Orang itu ya kadang tidak memperhatikan bagaimana fisik itu memang harus diolah menjadi kuat dan terampil. Ketika seseorang tidak terampil ya dia akan terbelenggu dalam banyak hal ya. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu, harus mengikuti orang ya. Ternyata kemudian dimanfaatkan, disuruh sana sini. Kenapa ya? Kan dia tidak punya bagian-bagian yang menjadikan dia menjadi manusia yang unggul. Nah, untuk itu maka ketika kemudian orang tidak memperhatikan ya, kemudian terbelenggu oleh hal-hal tadi yang saya sampaikan, maka kehidupannya juga akan cukup berat ya, melelahkan ya, menyesakan. Sayangnya masih banyak orang yang tidak mau ya membuka dirinya ya, tidak mau menguraikan ya belenggu itu ya, sehingga begitu kehidupannya kalau bahasa Jawa mengatakan nelongso ya, sudah banyak hal yang dia lalui ya, tapi kemudian tidak ada hal ya bisa membahagiakan, bahkan kemudian memberikan ya bagian-bagian yang mencerahkan kehidupannya. Ibu rahmatullah, marilah kita lanjutkan perhatikan hidup. Ya, itu bagian yang penting. Perhatikan hidupmu dulu, jangan berbicara tentang orang lain. Perhatikan hidup. Yang pertama dengan memahami ya ketetapan-ketetapan yang digariskan. Orang itu mau percaya apa tidak, dia tetap berada pada garis-garis ketetapan. Baik itu ketetapan yang baik maupun ketetapan yang buruk. Ya. Namun ya orang tidak begitu peduli ya. Dia merasa bahwa hal-hal yang kemudian terjadi dia masih terbelenggu oleh angan-angan tadi. Ada orang kemudian dicontohkan keluarga kepingin
anaknya pinter ya, pengen anaknya pinter, kemudian terlihat wah bisa dibanggakan ya, dan lain sebagainya, kemudian dikirim sekolah ke luar negeri. Perempuan, wah terlihat keren. Kemudian dia pulang, ya sudah tidak lulus, dia hamil. Bapak ibunya marah besar. Apa yang dikatakan anak itu? Dia dengan santai mengatakan, ya papa sama mama itu jangan marah, ini sudah takdir katanya gitu. Maka bapaknya ibunya walaupun marah ya mikir-mikir, kok takdir kayak gitu. Nah ya, sehingga kita itu perlu tahu ya, bahwa ketetapan yang digariskan itu ada dua. Satu musayyar, ya musayyar. Musayyar itu sesuatu yang telah ditetapkan. Kita jadi perempuan apa laki-laki, siapa bapak ibu kita, ya kan? Bagaimana bentuk kita itu musayyar, artinya Allah berikan kepada kita ya, kemudian ya tidak bisa dirubah. Ada orang mengatakan akhirnya teknologi itu menemukan bagaimana orang hitam itu menjadi putih, ya orang hitam itu menjadi putih, kulitnya bagus, halus, kemudian nikah ya, orang suka sama dia ya karena nanti anak keturunannya juga cantik dan sebagainya. Ternyata dia melahirkan anak yang hitam kulitnya hitam. Maka suaminya heran, apa kemudian selingkuh? Diteliti tidak, ternyata ini perempuan itu dulu bedah plastik ya, karena awalnya memang hitam juga gitu. Akhirnya cerai. Nah, artinya hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah ya dalam bentuk musayyar memang kita tidak bisa merubah, ya tidak bisa dirubah. Sayangnya orang tuh suka begitu, ya agak dibilang cerdas. Padahal kalau menurut Gus Ba itu bodoh, ya akalnya rusak, ya bukan otaknya yang rusak, akalnya rusak. Ya, karena otak itu cuma file, ya akalnya rusak. Nah, kemudian yang kedua mukhayyar, ya ada hal-hal yang harus diikhtiarkan, ya harus diikhtiarkan. Maka kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan rezeki, ya itu mukhayyar, karena Allah sampaikan rezeki itu memang ada yang dibagi, ada yang kemudian didatangkan oleh Allah min haitsu la yahtasib, terserah Allah dari mana, berapa ya. Maka di samping rezeki itu harus dicari ketetapannya, maka kita harus membangun sisi sebelah kanan bagaimana kemudian Allah memberikan kepada kita ya keberkahan, bertambahnya rezeki agar kita bisa berbuat baik yang lebih banyak. Tentu saja mukhayyar itu sesuai dengan yang ditetapkan juga gitu ya. Misalnya jodoh itu sebuah ketetapan yang ada mukhayyarnya, ada ikhtiarnya, tetapi ikhtiarnya juga dibatasi oleh ketetapan juga ya. Jadi misalnya karena itu ya kita kan harus ikhtiar ya mencari yang cantik, yang pinter, syukur soleh, makanya solehnya itu disyukur-syukur kayak gitu ya. Pada ketetapan yang mukhayyar terhadap jodoh itu, satu, ketika kamu mencari jodoh karena kecantikannya, karena kecakapannya, kamu setuju karena itu, maka suatu saat kamu akan dihinakan. Kalau kamu tuh mencari jodoh karena sangat tertarik pada kekayaannya, maka suatu saat kamu akan disempitkan oleh Allah. Carilah jodoh karena agamanya, maka Allah akan kembangkan dan sempurnakan kehidupan kamu. Ya, nah. Orang kepengen nano-nano ya, makanya ya ada niatnya yang baik sedikit tadi, cantik, pinter, ya, kemudian kaya, ya, friendly, ya, syukur dia solihah, gitu ya. Nah, tidak solihah ya nanti proses, nah itu salah, ya, salah kalau kemudian diproses. Ya. Ada orang tuh orangnya cantik, pinter. Ibadahnya baik, dia baikan juga, apian, orangnya baikan juga. Namun keluarganya berantakan. Ketika kemudian kita tanya, lah dulu apa tidak tahu kalau suaminya itu bukan orang baik, tidak punya sholat ya kadang-kadang kalau kelihatan, ya, apalagi kemudian akhlak yang lainnya. Dia bilang tahu. Lalu kenapa diambil? Ya, kata dia, saya kepengen memperbaiki dia. Gitu. Itu keluar dari kaidah mukhayyar. Kaidahnya kalau memang kita melihat ya ada orang kita kepengen menolong, serahkan dulu dia pada seorang guru, karena itu laki-laki, kita perempuan
Ya, diserahkan dulu pada guru. Agar kemudian guru itu bisa membimbing dan kemudian memperingatkan ketika salah. Maka ketika dia keluar dari ketentuan-ketentuan yang diikhtiarkan, saya akan bertanggung jawab agar dia menjadi lebih baik, menjadi soleh, saya harus dekat, saya harus nikah, ya. Dan apa yang terjadi? Allah serahkan laki-laki itu padanya dan Allah tidak akan ikut campur. Akibatnya ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Maka mukhoyatu ikuti ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Agar Allah membantu kita. Allah yang akan bisa merubah ketetapan itu. Ya. Makanya misalnya kita begini. Kita itu, kepingin orang, bahkan orang yang sudah punya duit, punya rumah, punya mobil, ya, sepeda motor, punya usaha, ya. Maka dia berprinsip kalau menurut aku tuh semua biar mapan dulu, baru kemudian aku berangkat haji membantu orang. Faktanya kemudian kesempatannya dicabut oleh Allah. Ya. Maka kita disuruh mengikuti perintah, agar kemudian Allah membantu, ya, proses-proses kita, ya. Jadi kalau kita bicara tentang musayar, ya sudah begitu aja. Banyak sekali orang yang kemudian tidak punya penampilan yang baik, tapi kemudian dia mendapatkan bagian, ya. Kalau UAS mengatakan, ya, beliau itu ya tidak tercipta cakep, ya. Tapi Allah mau viralkan sedemikian rupa. Kenapa? Ya karena dia kepengen menjadi orang yang manusia memuji Allah, mengagungkan Allah, ya. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Ketika seorang itu ya walaupun bisa saja, ya, misalnya sekarang dunia itu memang sudah terjadi keruwetan, ya. Ketika Allah kemudian mempermudah, ya, tim Maroko untuk menang, baru kemudian dunia geger, ya kan? Itu sesuatu yang tidak pernah terbayang, ya. Maka bagi tim Maroko cara bersyukurnya, ya, dia menang sampai semifinal itu sudah pemenang, ya, pemenang tanpa piala, kan gitu, ya. Namun tadi bagian-bagian yang sudah menjadi ketetapan itu, ya, itu akan terus, ya, berlaku. Nah, untuk itu perhatikan, kita berada pada ketetapan Allah, baik ketetapan itu bentuknya musayyar maupun mukhayyar. Maka lakukan sebaik mungkin apa-apa yang diberi kesempatan kita, kemudian berusaha dan berusahalah sesuai dengan ketentuan. Kemudian maka apa sifat yang akan muncul ketika kita itu kepingin berada pada ketetapan-ketetapan Allah? Yang pertama syukur. Ya, syukur. Ya, saya ceritakan tim Maroko tadi itu benar tuh, syukur. Syukur pada sesuatu yang diberi. Ya, diberi. Itu sudah diberikan kemenangan yang luar biasa, disambut genggam gempita oleh dunia. Ya, walaupun tidak menjadi orang yang mendapatkan piala. Ya, tapi itu sebuah bagian yang disyukuri sampai seperti itu. Syukur itu bukan soal rasa. Syukur itu, ya, berbicara tentang pemberian yang diberikan kepada kita. Saya ulangi, syukur itu bukan soal rasa. Karena kalau soal rasa, ya, itu akan berubah-ubah. Kita bersyukur, ya, kita bersyukur karena kita senang mau nikah. Wah, senang mau nikah. Sebulan, 2 bulan, kadang sudah terjadi banyak peristiwa yang kemudian menyebabkan, ya Allah, ternyata pernikahan seperti itu, syukurnya menjadi hilang. Ya, jadi yang namanya bersyukur itu tidak berdasarkan rasa. Bersyukur itu karena pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita harus mengatakan hadza min fadli Rabbi. Kemudian ini pemberian dari Robku untuk diolah, untuk dikembangkan menjadi kebaikan yang lebih banyak. Ya, menjadi kebaikan yang punya kemanfaatan yang besar. Ya. Banyak yang diberikan. Misalnya kita bicara tentang pernikahan. Syukur kita karena kita diberi kesempatan menikah itu bagi wanita, maka langsung, ya, rapotnya diganti, ya kan? Semua yang dilakukan dilipatkan 70 sampai 700. 70 sampai 700, ya. Nah, itu bagian yang disyukuri itu menikah itu. Perkara kemudian dalam perjalanannya itu ternyata suaminya itu tergoda dengan perempuan lain, ternyata suaminya itu tidak pernah care, ternyata suaminya itu tidak pernah membantu istrinya, pelit dan lain sebagainya, ya. Maka kita tetap disuruh bersyukur terhadap pernikahan. Karena dengan itu maka semakin berat ujian kita, maka seluruh lipatan amal kita menjadi 700 kali. Ya, bersyukur terhadap pemberian Allah, ya.
bukan soal rasa. Kita pun anak, ya, ada yang kemudian baik, taat, berbakti, ada yang tidak memperhatikan, ada yang kasar, ada yang kemudian bahkan mengata-ngatai yang buruk kepada orang tuanya. Maka kita disuruh bersyukur terhadap pemberian anak itu. Terlepas dalam perjalanan itu kemudian terjadi sesuatu, kita tetap mensyukuri, tetap mendoakan, tetap mengurus, tetap mendidik. Itu yang dinamakan syukur. Kemudian tetap mengolah semaksimal kita bisa. Ya. Maka dulu saya ceritakan seorang ibu yang punya 3 anak, ya 3 anak, 2 perempuan, ya 1 laki-laki. Yang perempuan karena perempuan mudah dididik, kemudian nurut, kemudian dia mau ya ada TPQ, kemudian belajar baca Quran ya lebih tertib dan lain sebagainya ya. Kemudian dia pinter ya di sekolahnya juara, dapat kerjaan, dan jodoh, semua hal yang baik. Yang perempuan. Maka diberlakukan juga ibunya itu kepada laki-laki. Namun ketika kemudian anak itu sudah remaja, anak itu kemudian sudah kuliah, ternyata dia terbelok ya pergaulannya, akhirnya kena narkoba. Ya, kena narkoba. Maka syukur terhadap anak itu tetap harus dipakai. Saat kemudian kena narkoba, maka kemudian dia minta maaf kepada anaknya, mohon ampun kepada Allah, lalu dia rubah sekarang kehidupannya yang dulu banyak bersyukur dan istighfarnya itu hanya 3 kali ketika habis sholat dan sebagainya, maka setiap saat, setiap ada waktu, setiap ada kesempatan dia beristighfar yang banyak. Dia tetap menganggap bahwa bagian dari kehidupan itu adalah bagian kebaikan. Hal mendasar yang harus dibangun adalah sikap syukur. Syukur bukan berbicara masalah perasaan kita. Syukur berbicara tentang apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Hadza min fadli rabbi liyabluwani askur am akfur. Ya, yang diberikan kepada kita. Kita bicara soal pernikahan. Kita kemudian bersyukur bahagia karena nikah. Tapi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan kita tidak mensyukuri pernikahan. Jangan begitu. Kita tetap mensyukuri terhadap pernikahan yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena dengan pernikahan bagi perempuan maka dia dilipatkan 70 sampai 700 kali. Ya, sehingga menjadikan proses ya kehidupannya itu menjadi lebih mudah. Ya, lebih mudah. Kita punya anak. Kita harus bersyukur karena itu bagian ada jihadnya dan bagian yang akan kemudian menyambung. Ya, amalan-amalan kita menyambung ketika kemudian kita sudah ada di alam kubur. Nah sehingga ketika kemudian ada anaknya yang nakal, ada anaknya yang kemudian kasar, ada anaknya bahkan yang lalai, kena narkoba lah ini dan sebagainya, maka kita tetap bersyukur sebagai seorang ibu yang diberikan anak, tetap mendoakan, tetap mendidik dan lain sebagainya. Itu namanya kita bersyukur terhadap pemberian. Demikian juga apa-apa yang kita miliki. Ya. Maka dulu kita sampaikan ada seorang ibu punya 3 anak, yang 2 perempuan bisa dididik, teratur, kemudian sekolah bagus, pintar ngaji, kemudian pintar, kemudian juara, ya. Dapat universitas yang baik, kemudian lulus, kemudian nikah dengan baik, dapat orang baik dan sebagainya. Ternyata anaknya yang laki-laki yang diharapkan lebih, malah ketika kemudian kuliah kena narkoba. Maka ibu itu memohon ampun kepada Allah. Terhadap apa? Lalainya dia dalam mendidik. Lalainya dia terhadap pemberian itu. Maka dia pun tidak melepaskan itu. Maka sejak itu dia banyak beristighfar ya lebih dari yang yang biasa dia lakukan. Terus menerus. Bahkan ketika kemudian ibu itu diakhirkan sebelum anaknya tobat ya, tetapi dengan akhirnya husnul khatimah. Ya, nah itu tadi adalah bagian-bagian bagaimana kita mensyukuri terhadap pemberian apapun, terhadap barang juga begitu ya. Kita ketika kemudian kita punya barang maka kita simpan, kemudian kita manfaatkan. Ada barang-barang yang tidak ada manfaatnya itu segera berikan kepada orang yang bisa memanfaatkan. Ya, ibu-ibu kadang-kadang kita lihat banyak sekali barang-barang yang ada yang kadang-kadang kita tidak bisa memanfaatkannya ya. Walaupun sekali yang masih tutupan dari mulai kita ini sampai kemudian akhir, nah itu kurang bagus ya, sehingga ketika kita kemudian terlihat bersyukurnya itu kurang bagus, kenikmatan yang kita dapat pun kurang besar ya. Kemudian yang kedua sabar. Sabar itu menahan diri. Sabar itu menahan diri ya.
dari segala sesuatu yang tidak nyaman dan menekan agar tidak menghilangkan rasa syukur. Sabar menahan diri. Ya, dari segala sesuatu yang tidak nyaman dan tidak mengenakan agar tidak menghilangkan rasa syukur. Kita diberikan diberikan karunia ngerti tentang sholat. Ya. Maka segala sesuatu yang tidak mengenakan untuk menegakkan sholat ya harus ditahan. Kalau syukurnya itu tidak ada, alhamdulillah saya itu sudah ngerti pengetahuan tentang sholat, alhamdulillah saya tahu tentang membaca Quran dan kemudian itu tidak dilakukan, ya maka Allah akan mengurangi kenikmatan itu, kemudian malas sholat dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak sabar bahwa Allah memang akan menguji segala sesuatu yang sifatnya tidak nyaman, ya sifatnya menekan, bahkan memberikan derita, ya. Maka sampai hal yang bentuknya prinsip seperti sholat itu ketika sakit boleh dengan tiduran, ketika tidak bisa berbuat apa-apa boleh pakai mata, saking tadi agar kita itu bisa selalu menahan diri, menghilangkan berbagai macam hal, meringankan berbagai macam penderitaan agar tetap bisa bersyukur terhadap segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga tawakal. Ya. Jadi garis ketetapan itu sebenarnya Allah mendorong kepada kita agar punya 3 sikap itu. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi bagian yang menopang kehidupan kita. Dengan syukur Allah menambah nikmat. Ya, nikmat. Ya. Bayangkan sekarang itu banyak sekali kenikmatan yang hilang. Ya, orang itu sudah tidak bisa merasakan misalnya nikmatnya minum teh. Bayangkan zaman dulu orang minum teh ya ginastel, ya kan. Lagi panas kental, ya, kemudian diminum wah rasanya makpial gitu ya. Nah sekarang orang ya biasa saja, segala sesuatu tidak bisa dinikmati. Kita beli mangga misalnya, zaman dulu mangga matang pohon itu rasanya tidak bisa dihilangkan, bahkan sampai sekarang saya masih ingat rasanya. Sekarang kita beli mangga mahal-mahal belum tentu bisa dinikmati. Salah satunya kadang-kadang tadi kita itu kurang bersyukur sehingga segala sesuatu tidak tampak. Orang punya rumah kepengennya rumahnya lebih besar, punya sepeda kepengen sepeda motor kepengen mobil, ya akhirnya kemudian dicuri orang, akhirnya kecelakaan dan sebagainya. Efeknya ya kemudian ujungnya itu kita akan kecewa, kita akan memberikan bagian rasa ketidaksukaan kita dengan berbagai bentuk kejelekan, ya. Nah, tawakal ya tadi kita disuruh sabar agar diberikan bagian yang besar, ya. Orang yang bersabar itu oleh Allah akan diberikan balasan tanpa batas. Ya namanya tanpa batas, Ada orang mengatakan, aku tuh lihat kamu kok kita andai kesel, ya mesti punya lelah lah yang namanya manusia, tapi terlihat itu namanya dia mendapatkan pahala kesabarannya, ya. Kemudian kita tampak selalu bersemangat, ya. Apa kamu tidak punya masalah? Apa kamu tidak pernah sedih? Kok kelihatannya selalu ceria? Ya pastilah punya masalah, ya kan pasti punya masalah. Namun kesabaran dia di dalam masalah itu akhirnya dipancarkan oleh Allah sebagai sebuah kekuatan yang menyebabkan ya orang pun ikut bersemangat ketika kita melihat kita, gitu ya, tanpa batas. Ya, tanpa batas. Ada saja yang bisa kita lakukan, ada saja yang kita bisa peroleh dari proses kehidupan kita. Kemudian yang ketiga tawakal, yaitu bagaimana kita bisa konsentrasi pada proses. Orang sekarang itu oleh setan diberikan sebuah suasana yang sedemikian rupa, dikepung oleh suasana yang berkonsentrasi pada hasil. Ya. Maka tadi saya katakan, jadi orang tuh enggak perlu pinter-pinter banget. Yang penting kelihatan pinter, ya, sehingga sampai kacau sekali. Ada seorang pengacara yang kemudian membela klien-kliennya yang dengan baik dan sebagainya. Setelah diteliti ternyata lulusan SD, bayangkan, ya. Seorang dokter, bayangkan dokter yang pakai bedah sekali dan sebagainya. Dan ternyata dia itu orang yang lulusannya SMA, coba ya. Nah itu kan beberapa hal yang orang tidak merasa harus memperhatikan proses, ya. Kita juga begitu kepengennya itu sama-sama keluarga mendapatkan istri atau suami yang baik, yang cukup semuanya dalam keadaan baik, mendapatkan anak-anak yang baik, semua
ya semua yang diangankan itu seolah-olah tanpa proses. Ya, semua yang diangankan seolah-olah tanpa proses. Padahal proses kehidupan itu adalah bagian dari sejauh mana ya jati diri kita dan nilai kita ada di sana ya. Nah untuk itu Allah sengaja memberikan bagian ketetapan itu ada musyayyad, ada mukhayyad ya, agar manusia itu terus mengupayakan dan memperbagus ya konsep sikapnya, sehingga dengan itu Allah akan memberikan bagian yang besar ya, bagian yang besar. Yang terakhir, bagaimana memperbaiki proses yang sudah ada, yang kemudian kadang-kadang kurang menguntungkan, yang kadang-kadang merugikan dan lain sebagainya. Yang pertama, mulailah dari dirimu, mulailah dari dirimu, ya, diri kita. Ya. Satu, pastikan kita itu punya sikap taat, walaupun tidak sempurna. Ya, sikap taat itu harus ada. Jangan kepengen jadi orang itu memang orang yang apa ya istilahnya pemberontak ya. Aku tidak pernah mau diperintah ya. Ya taat yang tinggi itu ya sudah sami'na wa ata'na mastata'tum, tapi minimal punya sikap taat. Ya taruhlah kemudian di dalam konteks agama pastikan kita itu sholat. Karena perintah itu menjadi perintah wajib. Bahkan ketika orang tidak bisa apapun, dia sholat dengan matang. Ada sebuah peristiwa di Pakistan. Ada seorang anak itu ya, kemudian meninggal oleh bapaknya, dikubur, kemudian bapaknya dikasih tahu orang bahwa anak itu diracun. Artinya tidak meninggal biasa, bukan keracunan tapi diracun. Akhirnya bapak itu minta anaknya kuburannya dibongkar ya, terus diotopsi. Baru 3 jam, kemudian dibongkar. Ternyata anak itu sudah hitam ya, gosong itu hitam, gosong dan kemudian matanya terbelalak gitu. Orang kaget, baru 3 jam, dikubur 3 jam. Ya. Maka kemudian dia tanya, apa yang dilakukan anakmu? Ya. Sehingga baru 3 jam sudah terjadi begitu. Apa kata bapak itu? Anak saya itu anak yang baik. Anak yang berbakti, baik sama teman-temannya, disukai banyak orang. Satu kekurangan dia itu, tidak memperhatikan sholat. Tidak memperhatikan sholat. Maka itu yang menjadi bagian yang kemudian belum sampai 1 hari dia sudah mendapatkan bagian balasan yang sangat mengerikan. Ya sangat mengerikan. Untuk itu taat. Itu yang wajib dilakukan, jangan ditinggalkan. Syukur kita bersemangat, padahal itu saja. Itu sudah akan mendapatkan rahmat. Walaupun nilai rahmat itu terbatas, tapi sikap taat terhadap perintah sholat itu harus ya. Semangat, walaupun yang lainnya belum. Itu akan sangat menolong ya. Kita ada sebuah cerita itu, saya ambil cerita dari ceramahnya Gus Baha ya. Ada seorang itu dikeluarkan, semua masuk neraka dulu kemudian dikeluarkan. Yang satu ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Karena saya tidak pernah mau mengikuti perintah sehingga saya masuk neraka. Yang satunya mengatakan, ya saya tidak pernah, saya juga orang yang banyak maksiat, tidak mengikuti dan banyak maksiat. Oh begitu, ya sudah, kalau begitu masuk lagi kamu ke dalam neraka. Oh, yang satu disuruh masuk ke neraka, dia lari dengan semangat kencang sekali dia masuk ke neraka. Maka kata Allah, sudah stop dulu, sini. Kenapa kamu disuruh masuk neraka kok semangat sekali? Apa kata orang itu? Dia katakan, dulu saya tidak pernah taat kepadamu, tidak pernah mendengarkan. Maka ketika kau beri perintah langsung, aku kepengen kamu melihat bahwa sekarang aku semangat sekali pada perintah. Ya sudah, kalau begitu kamu masuk surga. Walaupun itu sebuah cerita ulama untuk memberikan semangat, tetapi yang dinamakan taat itu adalah terlihat dari aura semangatnya. Ya. Maka sekali-sekali kalau sholat itu ya kita semangat untuk sholat. Ya. Nah, walaupun yang dilakukan taatnya itu pada yang penting itu sholat, insya Allah itu akan memberikan bagian rahmat. Lama-kelamaan Allah akan memberikan suasana rahmat yang besar, yaitu suasana yang menjadikan kita itu mudah, senang, dan semangat dalam kebaikan. Yang kedua, gembira atau bermuka berseri. Ya. Saya pikir semua orang bisa, taruhlah dia galak, taruhlah dia kasar, itu ketika selfie ya senyum juga. Maka pastikan
pastikan kita itu pernah kemudian memperbanyak bermuka berseri, tersenyum, gembira ya, pada apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kegembiraan itu kemudian tercatat akan mendapatkan bagian dimudahkan. Ya, dimudahkan. Bermuka berseri kepada saudaramu ya, itu dianggap sedekah. Dan sedekah itu yang akan kemudian dibangunkan kemudahan. Yang selanjutnya berkata baik. Ya, berkata baik. Maka taruhlah kita itu orang yang tidak terkendali, cobalah ditahan, dipikirkan ya untuk bisa pernah berkata baik, menambah perkataan yang baik, terus bersikap kata-kata yang baik, jangan ditinggikan. Berlatih berkata baik itu rendahkan suaramu, berkata yang baik, atau kemudian diam kalau tidak bisa berkata yang baik, walaupun kita masih banyak kesalahan di sana sini, perkataan baik itulah yang kemudian akan dicatat, memberikan garis keberuntungan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, suka menolong. Ya, suka menolong tuh taruhlah orang yang sangat kasar, nggak pernah peduli rumah, ya sekali-sekali buang sampah, kayak sekali-sekali pegang anaknya, kayak sekali-sekali berniat untuk meringankan, walaupun hanya sekali, mungkin setahun sekali ya. Tapi ketika dia pengen menolong, ya, pengen melakukan sesuatu dari orang yang terdekat, ya, dari keluarga, kemudian kerabat, kemudian tetangga, maka itu akan tercatat sebagai orang yang oleh Allah akan dikasih peluang kebaikan. Nah, suatu ketika ada orang ini cerita yang saya baca tentang salah seorang imam masjid di Demak. Bayangkan imam masjid. Awalnya itu seseorang yang selalu mencuri sandal di masjid ketika Jumatan. Dia punya prinsip ya bahwa peluang ya, ambillah ya yang baik dan tinggalkan yang jelek, katanya gitu ya. Jadi dia bawa sandal yang jelek kemudian ganti yang baik. Dan dia ketika duduk mesti di belakang, ya kan, Jumatan banyak di belakang. Kalau ada orang datang, monggo Pak, ya silahkan gitu. Mukanya berseri, monggo ya dia. Ketika kemudian mereka sholat ya, ada khutbah, maka dia sholat, maka dia cepat-cepat. Kalau dia terakhir dia cepat-cepat. Dan dia sudah mengincar sandal mana yang mau diberikan. Begitu seterusnya. Tetapi wajah yang cerah, ya, selalu tersenyum, pernah memberikan kebaikan orang, monggo Pak dan lain sebagainya gitu. Ternyata menjadi bagian yang oleh Allah dijadikan sebab. Suatu saat dia di masjid itu. Maka kemudian dia mendengarkan ternyata pendapatnya keliru. Ada seorang imam mengatakan, sesungguhnya kalau kamu hidup yang paling mudah itu adalah berbuat baik. Ya. Kenapa? Lakukan kebaikan yang kamu bisa, maka Allah akan mengangkat derajat. Rupanya ya beberapa kebaikan yang dia lakukan walaupun kemudian dia berbuat salah itu membuat Allah memberikan hidayah kepadanya. Maka setelah sholat Jumat dia kemudian bilang kepada imam masjid kepengen mengabdikan dirinya di masjid itu. Dia nyapu, dia ngepel, ya ngisi padasan tempat wudhu itu terus begitu. Kemudian kalau istirahat anak-anak belajar ngaji dia memperhatikan, lama-lama dia pengen belajar ngaji. Kemudian bisa ngaji ya. Kemudian kalau nggak ada imamnya suruh ngimami ya. Terus begitu sampai menjadi imam beneran. Nah, saya baca ini karena imam masjid Demak ini, yaitu diberitakan dia pada waktu Ramadan ngimami dan meninggal dalam keadaan sujud. Jadi jangan anggap kecil setiap kebaikan apapun. Lakukan yang kamu bisa dan terus tingkatkan. Ya, tidak usah muluk-muluk menjadi bagian harus begini, harus begitu dan sebagainya. Aku hidup itu harus selalu sedekah karena tidak punya duit maka saya nyopet. Tapi jangan disamakan. Saya nyopet pun kemudian saya infaki, saya zakatin dan sebagainya, itu terlalu bias ya pikirannya. Kemudian berikan sesuatu kepada keluargamu, ya, agar bisa menurunkan rahmat. Ya, dengan kebaikan dan jauhi maksiat. Ya tadi, turunkan rahmat. Ya. Kalau kita ada orang ya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih suka jalan-jalan keluar sampai rumah sudah capek, kadang marah. Ya kalau toh kemudian kita itu masih tidak bisa ya memberikan banyak hal kepada keluarga, minimal ketika di rumah, ya,
ketika di rumah itu bisa menurunkan rahmat. Jangan ngomong yang jelek, jangan keras-keras, jangan marah ya. Lakukan hal-hal yang baik sehingga kemudian itu menurunkan rahmat. Dan sekali lagi hindari maksiat. Apalagi pada maksiat-maksiat yang besar yang tidak ada akan berdampak pada besar. Yang sekarang kemudian oleh setan itu diolah sedemikian rupa, itu adalah bagaimana setan itu menggoda orang-orang yang sudah berkeluarga untuk berpaling ya, dari keluarganya, istri dari suaminya, suami dari istrinya. Kenapa? Karena orang keluarga itu pasti punya beban-beban ya, yang dia merasa tidak puas lah, tidak nyaman lah dan sebagainya, sehingga mudah ya bagi setan untuk memberikan ya kilatan-kilatan yang menjadikan mereka maksiat. Maksiat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, apalagi sampai berselingkuh, maka itu akan menjadi akibat yang sangat besar, jauh lebih besar ketika dilakukan dengan orang yang tidak keluarga. Ya, nah untuk itu cobalah untuk menahan diri, ya, bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kemudian dia mengolahnya, dia terima, dia mengolahnya, ya. Kalau kita kepengen marah dan lain sebagainya, kita boleh pergi, kita lampiaskan emosinya di hal-hal yang memang tidak berbahaya. Saya ingatkan kembali, yang dinamakan maksiat itu adalah kesalahan yang merugikan orang lain. Kesalahan yang merugikan orang lain. Ya, sehingga ketika kemudian itu dilakukan, itu akan menjadikan bagian-bagian yang sangat mengganggu, ya, atau berefek menambah beban, ya, tekanan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, masih 2, bergaullah dengan orang yang baik. Taruhlah kita punya teman yang baik, pastikan kita itu punya orang yang baik. Karena orang yang baik itulah yang akan selalu bisa memberikan energi positif. Walaupun ketemunya jarang, sedikit demi sedikit, kita berharap energi positif itu akan berubah menjadi rahmat yang memudahkan kebaikan kita. Sekali lagi, pastikan kita punya kenalan syukur dekat dengan orang-orang yang baik, karena itu akan menjadi pengaruh yang besar, menjadikan sebab kita itu mendapatkan kemudahan dari fadilah orang-orang yang baik itu. Yang terakhir, ikutlah aktif dalam membangun lingkungan, ya, karena dengan itu maka kita akan diberikan bagian rahmat, bagian berkah karena kita peduli dan melakukan kebaikan di lingkungan. Ya, entah bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, kemudian saling sapa, apalagi kemudian mendoakan dan sebagainya, itu menjadi bagian yang penting yang akan menopang kehidupan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, begitu yang perlu kita pahami dari proses kehidupan, dan tidak ada yang bisa merubah kehidupan kita kecuali diri kita, ya. Sehingga kita berharap bahwa hal-hal yang tadi saya sampaikan bisa dilakukan pelan-pelan dan semua orang bisa, ya, untuk bisa memulai, ya, dari yang kecil yang bisa kemudian ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan niatan kita menghapus kerugian-kerugian, kemudian menanam modal kebaikan untuk proses kehidupan yang akan datang, kehidupan kita, keluarga, ya, dan kemudian yang lainnya, menjadikan Allah memberikan banyak kelapangan, ya, bagi kita untuk mengadakan perubahan. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan kita sempat berpacu, ya, di dalam pembersihan sebelum kemudian Allah menurunkan karunia yang besar di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Ilaha diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana
wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afainal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wal takunanna minal mumtarin. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.